Halo moderator. Halo, Silahkan moderator untuk memandu acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada semua peserta dimintakan terlebih dahulu untuk memastikan lagi mic-nya, suaranya agar dimatikan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Roadshow Bapak Ahmad Muzakir SPD. Saya selaku moderator mohon izin kepada semuanya yang hadir di sini untuk memimpinkan acara kali ini. Alhamdulillah, acara hari ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dari dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, SDN 39 Pekanbaru, SDN 16 Gunung Tulen, OPT SPT, SDI Galangan Kapal 2, MI Hasanuddin Purworejo, Dawar Belandong, Mojokerto, SMPN 1 Wilangan, MTS 3 Kota Tasikmalaya, MAN 1 Lampung Timur, Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sain Al-Quran Sumbang Kabupaten Banyumas, MAN 1 Kota Padang, SMAN 8 Banjarmasin, SMAN 2 Polewali Mandar, SMKN 1 Ternate, SMK Teksped Kabupaten Klaten Jateng, SMKN 4 Pekanbaru, Min 3 dan yang terakhir Min 3 Kota Medan. Jadi acara kali ini juga disponsori oleh yang pertama ada Ines Kosmetik, Berkat Ziarah Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Kasirangan, dan yang terakhir Borneo Tour Entrepreneuring Taking Online. Jadi pada hari ini tanggal 9 Oktober 2021 Analog Teacher of Learning melaksanakan roadshow berbagi pengalaman dengan pengalaman guru mengajar di era teknologi, kendala, tantangan, dan harapan. Pada hari ini, kita akan menghadirkan 3 narasumber untuk berbagi pengalamannya, yaitu yang pertama ada Bapak Syamsul Huda, Bapak Syamsul Huda Humaidi, MPD, yang mana beliau adalah guru di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sain Al-Quran Sumbang dengan materi yang akan disampaikan perspektif media sosial sebagai sarana pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu Bapak Usman Rufai, SPD MPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana pada SMK Negeri 1 Kota Ternate, yang mana beliau akan menyampaikan materi yang berjudul keunikan pembelajaran jarak jauh dalam transformasi digital. Dan yang ketiga yaitu Bapak Syarifuddin, SPDI MPD. Beliau adalah dosen tetap STIQ Raka Amuntai dengan materi yang akan disampaikan beliau yaitu YouTube sebagai sarana belajar masa depan. Pada acara roadshow kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sharing pengalaman ataupun penyampaian materi dari pemateri, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi tidak berlama lagi, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi atau sharing pengalaman secara paralel. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan kurikulum fit dari narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Syamsul Huda. Selamat siang Bapak Syamsul. Yang mana nama beliau adalah Syamsul Huda Humaidi, MPD. Beliau kelahiran Banyumas 4 Januari 1971. Adapun pendidikan terakhir beliau di S2. Adapun instansi sekarang beliau di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sain Al-Quran Sumbang. Adapun prestasi beliau pernah menjadi tim pelatih Posdiklatcap Kendali Sada, Quadcap Banyumas. Adapun juga fasilitator PMR PMI Kabupaten Banyumas.
analog kembang gelepang kumpulan geguritan, dan yang terakhir, maaf, adapun yang sebelum terakhir, gupak ataupun gurita, cerkak bahasa penginyongan, dan yang terakhir, penyusun bahasa bahan ajar, MG, MP, mata pelajaran, bahasa Jawa penginyongan. Demikian kurikulum FIT Bapak Syamsul Huda Khomeidi SPD, Khomeidi MPD. Kepada Bapak Syamsul Huda Khomeidi MPD untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu guru, di mana saja Anda berada dan sejauh mana suara kami dapat Anda terima, perkenankan kami di sini hanya sharing ya, atau berbagi pengalaman, yaitu tentang perspektif media sosial sebagai sarana pembelajaran. Oke, tadi sudah disampaikan kurikulum fitnya. Saya ada di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sains Al-Quran Sumbang. Kebetulan bersamaan di Pondok Pesantren Sains Al-Quran Nusantara Sumbang, juga sebagai dosen di Prodi PAUD Stins An-Nur Banyumas. Baik, Bapak Ibu, di mana saja Anda berada, kami akan mencoba menguraikan berbagai pengalaman selama kami mendampingi peserta didik di era pandemi, yang dituntut keberadaan kita untuk selalu action, bisa menggunakan IT, walaupun di mana-mana juga memang tuntutan pemerintah harus seperti itu. Mengingat perkembangan teknologi dan informasi dalam bentuk media online atau internet saat ini sudah begitu pesatnya. Segala sesuatu bisa didapat dari sana, termasuk informasi yang menunjang kegiatan belajar bagi peserta didik atau siswa, bahkan santri di pondok pesantren. Pada saat ini, dengan berkembangnya teknologi tadi, penggunaan handphone bisa mengakses berbagai informasi dari genggamannya. Nah, media online adalah jaringan komputer. Saya ulang, media online adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua komputer bahkan lebih untuk bisa mengakses jaringan komputer dengan jaringan komputer lain sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data. Nah, saat ini jumlah situs web mencapai jutaan, bahkan mungkin triliunan, isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu saja situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif ataupun negatif. Nah, informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk kehidupan manusia, seperti membantu siswa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana motif santri di Pondok Pesantren Sains Al-Quran dalam menggunakan media online, kemudian bagaimana motif siswa di Madrasah Sains Al-Quran Sumbang dalam menggunakan media online, apa saja informasi yang digunakan siswa Madrasah Sains Al-Quran Sumbang dalam mengakses media online, bagaimana intensitas waktu dalam mengakses media online tersebut. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mensikapi bahwa keberadaan media online memang sangat membantu apabila kita bisa menggunakan secara efektif. Kami ada batasan-batasan tertentu agar setiap madrasah ini saran saja, agar di setiap madrasah bahkan pondok pesantren dapat dilengkapi dengan sarana media sehingga bisa membantu dalam proses belajar mengajar, agar para siswa dan santri dapat menggunakan media online yang positif sehingga bisa membantu prestasi belajar secara kreatif baik bagi siswa maupun siswi, bahkan santri di pondok pesantren itu sendiri.
Nah, perkembangan teknologi dan informasi dalam media online, internet saat ini memang begitu pesat, sehingga bagaimana kita selaku pengemban, pemangku kebijakan di satu pondok pesantren, bahkan Madrasah Aliyah Ma'arif Sain Al-Quran di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bahkan saat ini dengan perkembangan teknologi, pengguna handphone pun bisa mengakses informasi dari genggamannya. Media online itu sendiri bisa bermanfaat, media dengan internet terjadi kisaran, kita lihat latar belakangnya dulu bahwa kisaran kita gunakan adalah tahun 90. Nah, begitu perkembangan yang sangat pesat di era sekarang adalah era pandemi, sangat-sangat dituntut baik siswa SD, SMP, bahkan sampai anak SD pun, MI, PAUD pun harus belajar menggunakan media online. Nah, hasil dari persilangan teknologi komunikasi yang menawarkan kepada pengguna sebagai media yang berfungsi sebagai alat komunikasi manusia juga disebut sebagai media interaktif, di mana media memungkinkan partisipasi aktif baik penerima maupun pengirim. Media online bisa menampung berita teks, image, audio, video. Nah, berbeda dengan media cetak yang hanya menampilkan teks dan image, online sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet. Pada kenyataannya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini para siswa dan santri di setiap jenjang pendidikan, baik di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, termasuk di tingkat pondok pesantren, sudah diarahkan pada pola belajar siswa aktif dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga diharapkan siswa maupun santri tidak saja menggunakan materi dari para guru atau hanya mengikuti materi pembelajaran dari buku pelajaran yang ada, akan tetapi diharapkan aktif untuk mencari informasi lainnya di dalam menunjang proses belajar mengajar. Salah satu caranya dengan menggunakan media online yang tengah marak saat ini. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi? Tentunya pengertian tentang komunikasi secara etimologis adalah bahasa istilah, yaitu komunikasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah berasal dari bahasa Latin, yakni communications, atau yang berarti menyampaikan, pemberitahuan, pemberian bagian dalam suatu pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Ikut bagian atau kata kerjanya adalah communicate, artinya adalah berdialog atau bermusyawarah. Nah, definisi komunikasi itu sendiri bagaimana? Tentunya batasan atau definisi-definisi tentang komunikasi, adanya komunikasi sebagai kegiatan berbicara yang penting bisa dipahami orang atau sekelompok orang agar proses komunikasi berjalan dengan teratur dan juga baik. Komunikasi memungkinkan akan mengalami perubahan makna apabila tidak ada batasan-batasan yang tegas. Terkait hal ini, di Pondok Pesantren Sain Al-Quran Nusantara Sumbang, yang notabene adalah siswa Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sain Al-Quran, yang kedua-duanya harus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Kami memiliki batasan-batasan tertentu yang tentunya untuk bisa membedakan mana jam ngaji, mana jam belajar, mana jam ibadah, dan seterusnya. Sehingga penggunaan media itu tidak ada kebebasan. Sehingga mereka belajar, kami tentukan waktunya untuk online kelas SMA atau MA di jam sekian, gunakan waktu sekian 1 jam untuk belajar tugas-tugas yang dari sekolah. Kami sediakan media online yang cukup luas, tapi tidak bisa semuanya megang karena ditayangkan secara virtual. Nah, ditayangkan hanya tugas-tugas dari guru, kami sampaikan, anak akan menjawab. Jam berikutnya untuk kegiatan yang santri, jam berikutnya untuk kegiatan yang kuliah. Nah, terkait hal ini, kegiatan berbicara itu sendiri bisa dipahami sebagai bentuk interaksi melalui komunikasi lisan yang bersifat langsung. Nah, kegiatan ini dapat terbatas pada proses komunikasi antara individu, namun juga bisa melibatkan beberapa pihak sekaligus dengan mengenal batasan-batasan yang ada pada komunikasi yang kita lakukan dan menjadi akan lebih baik. Istilah komunikasi diambil dari bahasa Inggris communications. Istilah ini berasal dari bahasa Latin komunis, artinya adalah pemberitaan atau pemberian bagian dalam suatu di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban.
dari pendengarnya ikut ambil bagian bermusyawarah, berunding atau berdialog. Nah, untuk apa kita berkomunikasi? Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk hubungan. Dalam arti umum, komunikasi merupakan suatu kegiatan usaha manusia dengan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaan, harapan ataupun pengalamannya kepada orang lain. Nah, karena ada di era pandemi seperti ini yang harus dibatasi sehingga mereka harus membentuk suatu koloni-koloni sehingga belajar pun harus ada batasan peserta didiknya sekian. Nah, juga penggunaan media online ini di lab komputer kami selalu dipadati dengan kegiatan-kegiatan sehingga batasan-batasan waktu pun menjadi batasan minimal. Mereka akan berorientasi dengan menggunakan media online ini dalam kurun waktu beberapa jam. Nah, sehingga mereka tidak vulgar menggunakan media online itu sendiri. Nah, batasan berkomunikasi, mengenal batasan-batasan yang ada pada komunikasi sebagai kegiatan berbicara, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan baru agar komunikasi yang dilakukan menjadi lebih baik. Tentunya ada batasan-batasan. Nah, yang pertama ada batasan minimal, yaitu minimal 2 orang. Nah, kegiatan ini memiliki batasan setidaknya dilakukan oleh 2 orang dengan diri sendiri, tidak masuk dalam konteks komunikasi sebagai kegiatan berbicara. Istilah tersebut sebenarnya lebih merujuk pada proses komunikasi intrapersonal. Yang kedua, terjadinya proses pertukaran informasi. Mengingat dilakukan minimal oleh 2 orang, maka sudah jelas harus terjadi proses pertukaran informasi. Dalam kegiatan berbicara, apabila tidak ada proses pertukaran informasi, maka itu bukan dinamakan komunikasi yang efektif. Selain itu, informasi yang ada juga sifatnya harus bisa diterima dengan baik oleh pihak yang diajak berkomunikasi. Nah, menghubungkan setiap pihak yang terlibat dalam proses komunikasi harus saling terlibat secara langsung sehingga bisa disebut sebagai komunikasi dalam kegiatan berbicara. Respon yang akan ditunjukkan pihak lain tidak hanya berupaya respon dalam bentuk bahasa tubuh, namun juga proses secara verbal yang bisa didengarkan secara langsung. Ya, berkaitan dengan sekarang batasan komunikasi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan masa sekarang, bagaimana telah kita singgung dalam penjelasan sebelumnya, komunikasi harus bersifat model komunikasi verbal, bersifat komunikasi langsung. Berkaitan dengan sekarang batasan komunikasi itu, nah, melibatkan beberapa suara tentunya adalah suatu pendengaran batasan yang jelas, di mana kedua proses dalam berbicara mungkin tidak akan terjadi dengan baik tanpa adanya komponen ini. Maka proses kegiatan berbicara tidak akan terjadi dengan baik. Nah, unsur mendengar dan unsur bersuara adalah unsur yang penting dalam kegiatan berbicara secara efektif. Menggunakan sandi linguistik tertentu. Nah, sandi linguistik biasanya anak-anak kita menggunakan password, HP tidak boleh dilihat oleh orang tua, apa yang dia lakukan sehingga orang tua kadang-kadang direpotkan oleh mereka. Sehingga bisa terjadi anak-anak terlalu asik bermain, lupa dengan kewajibannya sebagai anak, sebagai siswa, sebagai santri, bahkan lupa dengan kewajiban-kewajiban tentunya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beribadah sampai sebentar lagi. Nah, ini sebagai contoh mereka menggunakan sandi-sandi di dalam media online. Nah, hanya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan berbicara ini. Biasanya akan dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat umum. Referensi umum digunakan sebagai pedoman dalam berbicara, artinya pesan yang disampaikan biasanya memiliki asal-usul tertentu sehingga menjadi topik perbicaraan. Tanpa adanya referensi umum ini, maka komunikasi belum bisa disebut sebagai proses berbicara. Menerima pesan baru pada pihak yang diajak berkomunikasi adalah bagian yang juga masuk dalam konteks komunikasi sebagai kegiatan berbicara ini. Nah, berhubungan dengan poin mengenai adanya proses pertukaran informasi, kami ajak batasan ini bukanlah batasan yang wajib sifatnya, akan tetapi pesan yang berisi ajakan merupakan
ciri khas dari komunikasi persuasi. Hiburan, bisa juga mereka hanya menggunakan HP sebatas hiburan. Hampir mirip dengan poin sebelumnya. Bahasa ini juga tidak mutlak harus ada dan sifatnya lebih optimal dan juga belum tentu ada. Isi pesan bisa saja memiliki sifat yang menghibur dan bersifat sambil lalu. Kesimpulannya, perkembangan media online yang begitu pesat yang telah mengalahkan keberadaan media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab itu, harus disikapi secara bijak oleh para pengguna, termasuk para siswa, karena adanya dampak positif dan dampak negatif yang menyertainya. Nah, saran agar setiap sekolah, madrasah, dan pondok pesantren seyogyanya dilengkapi dengan sarana media online sehingga bisa membantu dalam proses belajar mengajar agar para siswa-siswi dan santri bisa menggunakan media online yang positif sehingga bisa membantu proses belajar secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, ini contoh di saat pandemi kami tampilkan. Satu gambar bahwa ini adalah ketika mengikuti apel besar gerakan pramuka menggunakan media online. Kemudian ini adalah mengisi di sebuah radio RRI Purwokerto, yaitu di Pro 2 Numpang Nampang, kami siarkan secara langsung. Kemudian ini adalah contoh kita belajar online yang ada di Pondok Pesantren Saint Al-Quran Nusantara, dan hasilnya mereka juga bisa mengikuti musabaqah qiraatil kutub walaupun di era pandemi tetap harus berprestasi. Nah, ini semuanya bisa tercapai apabila kita selaku pengurus pondok pesantren, sebagai guru di madrasah, sebagai ustadz, kemudian kita bisa membatasi mereka tentunya dengan batasan-batasan yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di madrasah. Nah, bagi santri memang kami tidak mewajibkan, bahkan dilarang keras untuk membawa alat komunikasi HP. Nah, ini satu contoh, mereka akan dibatasi kedisibukan dengan berbagai kegiatan, tapi mereka dituntut untuk tetap memiliki IT, sehingga waktu-waktu yang digunakan untuk pembelajaran online kami siapkan di jam malam hari setelah ba'da sholat isya atau setelah ngaji tentunya. Nah, ini juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Untuk kelas 10 kita beri waktu jam sekian, 11 jam sekian. Santri umum, kemudian yang masih kuliah, kami batasi waktu-waktunya agar mereka bisa menggunakan secara maksimal. Dengan batasan itu nanti akan berhenti sendiri karena sudah kita pas kode, waktunya habis. Nah, ini contoh soal yang nyatanya mereka juga bisa berhasil dan bisa meraih prestasi di era pandemi seperti ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai sharing saja ya. Ini pengalaman di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Saint Al-Quran saja, dan mungkin akan ada masukan-masukan, kritik dan saran tentunya untuk perkembangan siswa-siswi kami di Saint Al-Quran ini. Terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi penyampaian dari Bapak Syamsul Humaydi, MPD. Alhamdulillah materi pertama telah kita jalani. Jadi untuk ini yang mana kita selanjutnya kita akan istirahat terlebih dahulu. Sambil santai kita mendengarkan ada sedikit pesan dari Mbak Pera, yang mana Mbak Pera adalah perwakilan dari NS Kosmetik. Menjadi seorang guru tidak hanya pintar, tetapi juga harus tampan dan cantik. Untuk itu dipersilahkan kepada Mbak Pera untuk menyampaikan iklannya. Terima kasih kepada Mas Muhammad. Salam kenal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk seluruh jajaran panitia yang sudah mengundang kami. Untuk ini adalah hari ketiga untuk mensupport kegiatan webinar Analog Teacher pada hari ini. Salam kenal, saya Gusti Ferawati. Saya adalah perwakilan dari Ines Kosmetik
di mana Ines Kosmetik adalah brand lokal kecantikan Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1998 di kota Singosari, Malang. Vera juga menyapa seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room ini. Sedikit Vera akan membahas tentang Ines, karena di sini kita adalah mensupport kegiatan webinar. Jadi mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu berkenan juga untuk mengundang kami untuk mensupport kegiatannya. Boleh nanti berkabar ya ibu ya dan bapak-bapak semua. Next slide-nya. Oke, Ines Kosmetik merupakan sebuah brand kosmetik yang lahir pada tahun 1998 di kota Singosari, Malang. Next, produk kita juga sudah mengantongi izin dari Balai POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan cita-cita kami adalah untuk membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik pastinya. Dan untuk perawatan kulit, di sini para tekankan juga bukan hanya untuk perempuan, tetapi laki-laki juga harus menjaga kebersihan kulitnya. Adapun produk dari kita ini berikut adalah makeup, terus kita ada skincare, dan kita juga ada body care, dan ini adalah produk terbaru yang tadi volumizer eyebrow mascara, yaitu maskara alis untuk alis mata tapi berbentuk maskara. Dan kita juga ada skincare dan juga ada body care, yaitu berbentuk sabun, lulur mandi, parfum, dan juga ada hand body-nya. Jadi produk kita lengkap. Dan kita juga ada acne care series dari Ines Kosmetik pastinya. Dan di sini mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau tahu tentang produk Ines atau belanja secara online, kita sudah ada di e-commerce belanja Shopee, Tokopedia, JD.id, Lazada, dan aplikasi belanja lainnya juga lengkap. Dan kita juga punya aplikasi tersendiri, itu namanya My Ines, bisa di-download di Play Store. Dan selain itu juga Vera informasikan bahwa kita juga bisa mensupport kegiatan baik berupa online ataupun offline. Nanti boleh bapak-bapak atau ibu-ibu minta kontak WA ke panitia, boleh minta WA Vera. Dan mungkin hanya ini yang bisa Vera sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan untuk semua peserta webinar yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dan narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita juga ada di Instagram, Facebook, dan kita juga ada aplikasi tersendiri My Ines, dan kita juga ada di akun TikTok. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Vera sampaikan, dan salam sukses untuk semua peserta webinar yang ada di room ini. Akhir kata Vera ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Mbak Vera. Selanjutnya kita lanjutkan kepada penyampaian materi yang kedua. Yang mana materi yang kedua kita ini yaitu Bapak Usman Rupai, SPD MPD. Selamat siang Bapak Usman Rupai. Siang Bapak-bapak. Ya, saya langsung saja menyampaikan kurikulum beliau, yaitu nama beliau adalah Usman Rupai, SPD MPD. Beliau kelahiran Ternate 23 November 1980. Adapun pendidikan beliau S1 PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun Ternate pada tahun 2003. Dan S2 beliau pada Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung tahun 2010. Adapun instansi beliau sekarang, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana pada SMK Negeri 1 Ternate tahun 2020 sampai sekarang. Adapun beliau juga pernah menjadi dosen luar biasa pada FKIP jurusan PPKN Unkhair Ternate tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dan beliau juga lagi pernah menjadi dosen luar biasa pada Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan kebidanan pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Jadi demikianlah kurikulum vitae yang Bapak Usman Rupai SPD MPD. Jadi kepada Bapak Usman Rupai SPD MPD untuk menyampaikan materinya dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pembicara pada kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari teman-teman yang ada di sekolah yang telah membantu dalam pelaksanaan webinar hari ini. Adapun judul dari materi hari ini yaitu keunikan pembelajaran jarak jauh dalam transformasi digital. Ya. Yang pertama bahwa guru di abad 21 memiliki tantangan yang sangat kompleks. Hal ini disadari bahwa tantangan abad 21 memiliki luar biasa tantangan yang kita hadapi, yaitu bukan cuma tantangan berkaitan dengan kompleksitas persoalan, tetapi yang jadi masalah adalah tantangan karakter anak. Oleh karena itu, dalam global yang ditulis oleh Sher dan kawan-kawan pada buku yang kita kenal yaitu Learning for Century, itu dijelaskan bahwa untuk menghadapi anak pada abad 21, maka kita dibutuhkan adalah pendekatan atau cara. Ya. Kita membutuhkan pendekatan atau cara karena zaman sudah berubah. Ya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ya, ini pesan yang luar biasa. Yang berikut kita yang kedua yaitu bahwa salah satu ya baik Pak. Ya, bahwa salah satu dampak yang kita rasakan ketika sektor yang paling dampak yaitu adalah pendidikan, di mana kita berhadapan dengan kasus COVID-19, di mana secara global diprediksi sekitar 290 juta anak berpotensi putus sekolah dikarenakan pandemi. Hal ini diperkuat dengan survei yang digelar oleh salah satu badan PBB yaitu UNICEF pada Desember 2020, menemukan bahwa terdapat 1% atau sekitar 938 anak putus sekolah karena pandemi di Indonesia. Di antara semua anak usia 7-18 tahun, terdapat 88% masih bersekolah, 11% putus sekolah sebelum pandemi, dan 1% anak putus sekolah sebagai dampak pandemi. Ya, ini dikutip dari Media Indonesia pada tanggal 24 Desember tahun 2020. Yang berikut, bagaimana kita menghadapi dunia pendidikan menghadapi pandemi. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan daring, luring atau kombinasi. Kebijakan kementerian ini yaitu belajar dari rumah, maka terjadi perubahan paradigma pembelajaran yang biasanya secara tatap muka yang dilaksanakan di sekolah dan sekarang beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran online, sehingga bagi dunia pendidikan tinggi ini bukan hal baru. Akan tetapi mungkin ada sekolah yang baru pernah mengalami pembelajaran dengan sistem daring atau online yang sebelumnya mengenal pembelajaran tatap muka. Apa saja keunikan pembelajaran jarak jauh dalam transformasi digital itu? Yang pertama, guru dan siswa terpaksa belajar walaupun berada di rumah
dengan jadwal pembelajaran tatap muka yang sama dengan jadwal di sekolah. Yang kedua, siswa yang mengikuti pembelajaran di rumah diwajibkan menggunakan pakaian seragam layaknya pembelajaran tatap muka dan harus dikirim foto atau video sebagai bukti. Yang berikut, ya, walaupun pembelajaran jarak jauh, akan tetapi siswa diwajibkan menggunakan masker ya, dengan menjaga jarak. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilaksanakan di rumah masih saja diberikan pekerjaan rumah. Dan berikut, guru dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom, akan tetapi dia tidak memberikan link ke siswa, tetapi dengan percaya diri menjelaskan materi dan tugas layaknya pembelajaran tatap muka. Ya, ini keunikan-keunikan yang dirasakan pada saat pembelajaran online. Bagaimana implementasi pembelajaran jarak jauh dalam transformasi digital? Ada 3 hal yang ingin saya berbagi dengan teman-teman. Yang pertama, kehadiran internet mengubah konsep pendidikan tradisional ke pendidikan yang berorientasi pada layanan digital. Yang kedua, akses pembelajaran di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan internet. Ini yang dinamakan dengan era baru pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, kita membutuhkan kerjasama atau kolaborasi, kreativitas, dan dedikasi untuk menjaga nyala api belajar siswa kita. Kita membutuhkan semangat juang dan mengabdi agar mimpi-mimpi peserta didik kita tetap bercahaya. Kehadiran internet mengubah konsep pendidikan yang tradisional menuju pendidikan yang berorientasi pada layanan digital. Ini dipermudah dengan kita ya, sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu semakin berkembang ya, platform-platform yang digunakan dalam saat pembelajaran online ini, seperti EdLearning, Google Classroom, Edmodo, Moodle, Rumah Belajar, mungkin video Zoom dan Visco Web. Ya, ini mungkin layanan aplikasi yang sudah disediakan oleh internet ya. Sehingga ini membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan IT dan tidak berbasis pada pembelajaran manual. Yang berikut fakta empiris berdasarkan data Balai Statistik. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet kelima terbesar di dunia, di mana terdapat 50% dari keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 1.132,700 pengguna, yaitu pengguna internet. Di sini dari angka tersebut 6,3% atau 8,3 juta adalah pengguna internet yang berasal dari pelajar. Ini luar biasa besar. Sedangkan di tahun 2001 sekarang pengguna internet sudah meningkat menjadi 202,6 juta, terjadi peningkatan sekitar 15,5% dari awal tahun 2020. Yang berikut, kita membutuhkan pembelajaran yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi ya, dan kreativitas dalam dedikasi agar pembelajaran online itu tetap dilaksanakan. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena di tahun era sekarang muncul berbagai jenis pekerjaan baru di era digital ya, sehingga menuntut kita untuk memiliki keterampilan tidak hanya berupa hard skill namun juga soft skill. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan problem solving serta kreatif dan inovatif merupakan beberapa contoh soft skill yang harus dimiliki seorang agar dapat beradaptasi di dunia kerja pada era digital saat ini. Dengan berkembangnya dunia digital tidak menutup kemungkinan terjadinya kolaborasi di berbagai bidang pekerjaan. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang nyata dan itu bisa kita rasakan saat ini. Yang berikut, apa yang harus disiapkan dalam transformasi digital saat ini? Ada 3P. Yang pertama, perubahan mindset. Yang harus kita pahami sekarang bahwa
di era digital saat ini, tenaga manusia bisa digantikan dengan teknologi. Ya, saatnya peserta didik kita dibangun cara berpikir bahwa tantangan ke depan berkaitan dengan proses, layanan, dan sebagainya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi robotik. Ya, ini harus kita siapkan di generasi kita saat ini sehingga dia bisa paling tidak ya dalam menghadapi era digital nanti sekarang dan yang akan datang bisa bersaing ya dari sisi kemampuan bukan cuma dalam kemampuan kemampuan akademik akan tetapi kemampuan sikap dan keterampilan yang lain sangat dibutuhkan. Yang kedua, yaitu perubahan budaya belajar. Budaya belajar dan tak pernah merasa puas harus tertanam dalam diri setiap individu. Setiap individu harus memiliki daya kreatif dan inovatif dalam menciptakan cara kerja baru yang relatif cerdas, yaitu efektif dan efisien. Dan yang ketiga, perubahan orientasi kerja, di mana mulailah bekerja dengan sikap disiplin, dengan selalu membangun teamwork, bukan individual, dan saatnya kita berkolaborasi. Nah, ini mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sharing bagi kita sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Usman Rumpai MPD. Jadi kita langsung saja selanjutnya kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Syarifuddin SPDI MPD, yang mana nama beliau adalah Syarifuddin SPDI MPD. Beliau kelahiran Alabio 2 November 1986. Adapun pendidikan beliau S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai pada tahun 2014 dan S2 beliau di Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Adapun instansi sekarang beliau mengajar sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ Amuntai. Adapun prestasi beliau juga pernah ada penelitian beliau yaitu visi misi dan kompetensi pedagogik guru kelas studi multikasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Ihsanul Amal Amuntai Kalimantan Selatan dan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Amuntai Kalimantan Selatan. Dan juga ada persoalan orientasi hadis perspektif Ignas Goldziher dan juga peran budaya Maulid dalam merekatkan hubungan sosial masyarakat Barabai Utara, studi deskriptif analisis terhadap pengembangan nilai-nilai budaya pendidikan EPS. Dan ada juga meningkatkan hasil belajar peserta didik pada masa pelajaran EPS menggunakan model pembelajaran picture and picture. Dan yang terakhir adapun penelitian beliau yaitu bimbingan penggunaan Google Form untuk pembelajaran EPS pada madrasah di Banu Anam. Adapun karya dari buku beliau, yang pertama ada penguatan Tridharma, dosen di era pandemi, COVID-19 dan new normal, tendensi dan tradisi. Adapun evaluasi pembelajaran untuk PGSD atau PGMI, Untayan Mosaik menulis untuk negeri, dan juga dosen penggerak era MBKM, dan yang terakhir ada buku beliau Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Sosial. Demikian kurikulum PIT Bapak Syarifuddin SPDI MPD. Kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator kita Bapak Muhammad Yunus ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya peserta? Baik ya, kita siang-siang belajar ya, luar biasa. Ini yang jelas yang ada di Zoom ini semangat belajarnya sungguh luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, sedikit membacakan kurikulum fit saya.
Saya posisi sekarang dosen ya. Kalau dulu pernah ngajar di SMP, juga pernah ngajar di MI ya, MIN ya, MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, juga pernah mengajar di MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri 1. Saya mohon izin ya Pak Samsul Huda sama Pak Usman Rupai ya, mohon izin share screen ya. Tadi luar biasa materi beliau berdua ini, senior saya ini. Oke, sudah terlihat ya. Di sini insya Allah saya membawakan materi YouTube sarana belajar masa depan. Oh YouTube, nah di sini ya. Pertanyaannya ke Pak. Nama saya tadi sudah disebutkan, nama saya Syarifuddin SPD MPD ya. Ini tema kita sekarang adalah Roadshow Hari Guru Internasional. Nah, temanya pengalaman guru mengajar di era teknologi. Oke, saya next ya, kita belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama itu mungkin 4 saja yang akan kita sampaikan. Di sini pertama sejarah YouTube dulu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, bagaimana sejarah YouTube ya. Jadi kalau kita mengetahui sejarah, jadi kita akan lebih memahami ya filosofi dibentuknya YouTube. Sebenarnya tujuannya apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang pengguna media sosial. Nah, nanti kita lihat ya pengguna media sosial apa saja yang ada yang sekarang ini ya. Yang berikutnya, kenapa harus YouTube? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Yang keempat itu meningkatkan kualitas belajar. Nah, nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar. Sini saya hanya sharing pengalaman ya. Di sini saya bukan berarti saya lebih tahu, bukan ya. Jadi kalau ada permasalahan nanti ketika menyampaikan materi setelah sesi kedua ya nanti boleh tanya jawab ya. Kita sharing session ya. Oke, yang pertama sejarah YouTube. Nah, sebelum kita mengetahui ya, YouTube ini didirikan itu oleh ada 3 orang ya. Yang pertama itu oleh Chad Hurley ya, Steve Chen dan Jawed Karim ya. Jawed Karim ini salah satu tokoh, salah satu pendiri YouTube ya. Dia di Jerman, dia Muslim. Nah, Jawed Karim. Nanti akan kita lihat video pertama YouTube. Mungkin kita sering ya membuka YouTube, tapi apakah kita tahu video apa yang pertama kali muncul di YouTube? Nah, sekarang kalau tidak salah sudah sekitar 191 juta ditonton. Nanti apa judulnya nanti akan kita lihat. Nah, jadi YouTube ini itu pertama kali itu tahun 2005. Nah, kalau 2005 ini mungkin saya masih ini ya, masih kuliah. Nah, tahun 2005. Nah, jadi ketiga orang tadi ya, itu awalnya ya, mereka itu adalah salah satu karyawan di PayPal ya. Mungkin kalau yang baru mengenal ya, baru mendengar kata PayPal, itu PayPal itu adalah salah satu kayak bank ya, pembayaran internasional. Misalnya kalau kita menggunakan, kalau sekarang sudah ada AdSense ya, itu kalau YouTube kita bisa menerima uang itu langsung ke rekening masing-masing negara. Nah, jadi PayPal ini itu biasanya akun yang layarnya nggak berubah ya. Kelihatan? Ya. Oke, tadi diinfokan admin layarnya nggak berubah katanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi PayPal ini pembayaran ke berbagai negara ya. Nah, contoh, misalnya kita mau belanja di ini ya, di Amazon. Nah, Amazon biasanya untuk beli buku-buku itu buku dengan bahasa Inggris itu murah sih lah. Di Amazon ada $1, $2. Kalau harga aslinya memang mungkin ada yang $15 dan sebagainya. Atau mau beli barang-barang elektronik yang ada di luar negeri. Nah, itu bisa juga menggunakan PayPal ya. Nah, jadi 3 orang ini awalnya karyawan PayPal. Terus mereka sepakat berhenti di PayPal, berniat untuk mendirikan YouTube. Nah, awalnya YouTube ini didirikan untuk aplikasi agar bisa share video. Karena kan waktu tahun 2005 itu internet itu kalau untuk di Indonesia sendiri ya itu masih belum ini ya merata ya internetnya ya.
masih mungkin beberapa orang aja yang mengetahui internet tuh pada tahun 2005 itu. Nah, jadi di awal YouTube ini ya, itu teknologi rintisan ini investasi awalnya dari Square Capital yaitu sekitar 11,5 juta dolar. Itu awal pendirian investasi awal di YouTube ya, di tahun 2005 bulan November dan April ya tahun 2006. Jadi sekitar 11,5 juta US dollar. Oke. Nah, untuk sejarahnya kita lihat ya. Ini ada video. Nah, video pertama kali yang rilis di YouTube. Ini judulnya Me at the Zoo ya. Dia di kebun binatang. Nah, ini adalah Jawed Karim ya. Dia salah satu Muslim. Nah, jadi pendiri YouTube ini salah satunya Muslim. Dan sekarang dia tidak mengurus lagi YouTube. Dia menjadi penasehat. Nah, coba kita lihat. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long bahasa Inggris ya. trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Oke, itu ya tadi video pertama. Nah, berikutnya penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini kita lihat ya. Ini ada video dari tahun 1990 hingga tahun 2021 ya. Ini saya kutip dari Tahu Fakta ya. Coba kita lihat nih. Negara manakah yang paling banyak pengguna media sosial ya? Di sini kalau yang dari awal ya tahun 1990 itu adalah negara USA ya, Amerika Serikat ya. Coba kita lihat perubahannya. Ini dari tahun. Nah, nanti Indonesia itu baru tahun berapa mulai menggunakan internet. Nanti juga bisa dilihat di sini. Nah, itu tahun 95 Jepang udah mulai banyak menggunakan internet ya. Dan itu Jepang, ada Inggris, ada Kanada, Osaka muncul. Nah, tahun 2000 kita belum masuk ya, tahun 2001, baru nanti tahun 2015 kita masuk. Yang muncul ya, internet. Sekarang negara mereka sudah disusul oleh negara China ya. Sekarang. Plus, dia juga mulai muncul ya. Nah, ini tahun 2015 baru Indonesia masuk. Nah, kita lihat pergerakannya dia mulai naik karena jaringan mulai dibangun ya. Nah, ini tahun 2020. Ini nanti kalau tahun 2021 ada lagi nanti tambahan datanya. Nah, kita bisa lihat ya, pengguna terbesar internet itu adalah Cina. Wajar ya, karena penduduknya 1 miliar lebih ya. Yang kedua itu India. Wajar juga ya, karena penduduk terbesar itu salah satunya India juga ya, yang nomor 2. Kalau Anda nomor 2, nomor 3 ya, setelah Amerika ya. Yang keempat itu baru Indonesia. Nah, disusul oleh Brazil, Nigeria, Rusia, Jepang, Bangladesh, sama Pakistan ya. Nah, itu ada beberapa negara pengguna internet terbesar. Nah, kenapa kita menampilkan data ini? Nah, kita bisa melihat dari pengguna ini itu apakah efektif negara-negara ini menggunakannya untuk pendidikan ataupun bisa untuk ekonominya dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Ini saya kutip tadi dari Tahu Fakta ya.
Nah, di sini saya lihat ya, ini saya mengutip langsung yang di Indonesia ya, itu kita lihat dari tabel ini, 94% orang Indonesia akses YouTube dalam 1 bulan terakhir. Ini persentase akses media sosial oleh pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun. Nah, di Indonesia itu tahun 2020. Jadi yang pertama itu adalah YouTube ya. Nah, makanya kalau kita mau memberikan konten-kontennya, konten mendidik, itu sangat baik ya di YouTube ya. Disusul oleh WhatsApp, terus Instagram, Facebook. Dulu kan waktu rilis Facebook tahun 2004, tahun 2006, terus naik sampai tahun 2020, itu masih YouTube, masih Facebook ya memimpin ya. Pengguna terbesar akses. Karena sekarang disusul Facebook itu Twitter, terus ada Facebook Messenger ya, itu ngirim pesan satu orang per orang ya. Terus ada LinkedIn ya, ada LinkedIn. LinkedIn ini aplikasi untuk penyedia, kebanyakan itu untuk riset ya, untuk dan sebagainya. Ya hampir mirip juga kalau sekarang udah perubahannya seperti Facebook ya. Terus ada TikTok ya, TikTok mulai naik juga ini. TikTok ini kebanyakan kontennya memang yang joget-joget ya. Terus ada Pinterest ya. Nah, kalau kita melihat data ini ya, bahwa kita sudah paham kenapa harus YouTube. Karena memang pengguna terbesar itu adalah YouTube. Makanya kita harus menggunakan alat apa yang paling banyak digunakan agar cepat menaikkan ranking kita ya. Makanya YouTube. Nah, di sini saya yang ketiga itu kenapa harus YouTube. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, YouTube kan kontennya itu masih random ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada YouTube untuk kids ya, untuk anak-anak, jadi dia bisa menyaring video-video yang memang tidak layak ditonton oleh anak-anak, dia bisa disaring lah. Makanya kalau Bapak Ibu guru peserta ada memiliki akun YouTube ya, makanya nanti sebelum upload nanti ditanyakannya dulu apakah konten ini untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Nah, yang pertama itu mengimbangi konten yang tidak mendidik. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus memiliki akun YouTube ya. Karena kan apabila YouTube ini seorang pendidik yang memilikinya, dia kan akan mengupload video-video tentang pendidikan. Nah, nanti video-video yang kurang baik nanti akan tertutupi oleh video yang baik. Makanya guru-guru harus memiliki akun YouTube ya. Nah, kami dosen juga ada itu komunitas YouTube. Selain YouTube untuk pendidikan ya, dia juga bisa untuk iklan, juga bisa untuk income ya, untuk tambahan, untuk menghasilkan uang ya, itu bisa di YouTube. Untuk di YouTube sendiri ya, kalau penghasilan itu banyak caranya. Kita bisa influencer, bisa ini ya, memasarkan produk orang lain, atau kita punya produk kita sampaikan YouTube. Sekarang yang jualan mobil dengan YouTube, dengan jualan handphone ada yang dengan YouTube, jual rumah juga ada yang dengan YouTube. Nah, sekarang lebih mudah YouTube karena kita kan biasanya kalau untuk melihat langsung ke tempat penjualan mobil dan sebagainya, itu pertama kita memerlukan waktu ya, bahkan jarak ya, datang ke sana. Kalau dengan YouTube nanti yang punya showroom mobil misalnya, dia bisa memvideokan mobilnya, ada dia sampaikan ini kelebihannya, ini kekurangannya, itu bisa dengan YouTube. Bahkan kita kalau yang tertarik dengan mobil ya, itu tanpa datang ke tempat showroomnya, kita minta nomor kontaknya, minta video YouTube-nya, kita nggak jadi beli nggak apa-apa. Nah, kalau kita udah datang kan ada rasa segan ya, nah itu. Nah, untuk pendidikan itu juga yang kedua itu mempercepat tersebarnya ilmu ya. Kalau kita mengajar di kelas, yang akan tahu ilmunya itu hanya di kelas ya. Tapi seandainya kalau kita videokan saat kita mengajar ya, tentu materi yang disampaikan akan lebih banyak yang bisa memanfaatkannya ya. Kalau kita YouTube kita sudah mungkin banyak pengikutnya atau subscribe-nya. Nah, makanya dengan itu akan cepat tersebar ilmu ya. Nah, oke, yang berikutnya itu sebagai ekspresi siswa ya. Nah, sebagai ekspresi siswa ini apa?
Jadi nanti siswa mungkin bisa mereka ketika membuat sesuatu divideokan, terus diupload di YouTube. Nah ini jadi sebagai juga bahan portofolio ya untuk pembelajaran. Nah juga bisa mengenang masa-masa lampau. Bahkan yang video yang pertama saya ini tadi ya, pertama YouTube yang saya tampilkan tadi, itu sudah sekitar puluhan tahun. Masih tersimpan baik ya YouTube. Kalau kita simpan di handphone, di memori, nah itu mungkin ganti handphone, mungkin lupa nyalinnya bisa hilang ya. Tapi kalau di YouTube enggak. Nah, YouTube ini bisa sebagai bahan ekspresi siswa ya untuk materi dan sebagainya. Oke, kita next ya. Nah, di sini untuk video sendiri bagi guru ya, itu bisa membuat video sendiri atau memanfaatkan video orang lain. Nah, di sini di akun saya juga ya, saya ada video, tapi khusus untuk pembelajaran MI mata pelajaran IPS ya. Itu mahasiswa membuat video animasi ya. Animasi, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sama kelas 6 itu lengkap ada video pembelajarannya. Menggunakan bukunya, buku paket keluaran Erlangga ya. Itu kurikulum 13 juga, kurikulum 2013. Itu bisa kita membuat video atau memanfaatkan video lain. Nah, yang terakhir itu sebagai portofolio ya, jadi sebagai simpanan materi-materi video dari anak didik kita. Nah, di sini saya mengambil itu dari riset jurnal ya, jurnal komunikasi hasil pemikiran dan penelitian ya, program studi ilmu komunikasi Universitas Garut. Nah, ini nomornya. Di sini dijabarkan ya bahwa kita lihat ya di sini pemanfaatan YouTube sebagai media ajar menurut persepsi mahasiswa. Nah, hasilnya apa? Jadi berdasarkan uraian di atas itu dapat dilihat ya bahwa tanggapan responden itu mengenai pemanfaatan YouTube sebagai media ajar ya dalam ini mata pelajaran public speaking ya. Itu adalah sangat setuju. Nah, di sini korespondennya banyak ya, jadi banyak yang jawab sangat setuju. Ditunjukkan oleh rata-rata skor sebesar 4,45. Yang setuju, yang berbeda pada interval 4,20 hingga 5 ya, itu perbedaannya. Artinya mahasiswa sangat setuju dengan pemanfaatan YouTube sebagai media ajar dalam belajar public speaking. Nah, jadi YouTube digunakan mahasiswa sebagai sarana media ajar terhadap motivasi mahasiswa dalam belajar public speaking. Kan ketika kita menggunakan YouTube, itu videonya bisa diulang-ulang ya. Nah, ini yang membuat mudah kita belajar dengan YouTube. Kalau kita tidak paham satu kali, bisa diulang lagi untuk yang kedua kalinya atau ketiga kali dan sebagainya. Nah, dengan begitu pemahaman terhadap materi akan lebih mantap ya kalau diulang-ulang. Nah, ini salah satu manfaat dari YouTube ya. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kualitas belajar dengan YouTube? Nah, di sini kita lihat ada 6 yang terangkum ya. Yang pertama itu membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube ya. Tentu saja kita tahu ya untuk YouTube sendiri itu ada kolom komentar ya. Kalau kita live streaming itu ada namanya live chat ya. Jadi live chatnya real time ya. Kalau di komentar itu bisa dikomentari kapan saja. Nah, jadi yang pertama itu membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube ya. Nah, selain menghidupkan diskusi ya, kalau di komentar itu secara tertulis tentu saja ya, maka ini berarti guru juga telah melatih kemampuan siswa untuk membuat catatan dalam bentuk komentar-komentar di YouTube. Nah, secara tidak langsung ya, ini juga jika ini rutin dilakukan ya, maka siswa akan mudah memberikan komentar-komentar berupa catatan yang panjang dan penuh deskripsi dan eksplanasi ya. Jadi itu ya, melatih mereka menulis. Nah, salah satunya. Yang kedua itu adalah mengembangkan komunitas belajar melalui YouTube, di mana guru dan siswa terlibat bersama-sama. Nah, jadi hal berikutnya itu yang dapat dilakukan dengan YouTube adalah itu membuat sebuah komunitas belajar. Kita bisa saja guru mungkin membuat nama akun YouTube-nya pelajaran IPA. Nah, jadi kan ketika orang mengetik pelajaran IPA di YouTube,
nanti akan muncul salah satunya akun yang dibuat oleh guru. Jadi pada komunitas ini juga ya guru dan siswa dapat berdiskusi melalui komentar-komentar. Yang pertama menyarankan link-link video ya, bisa memberikan link-link video. Nanti link videonya ini bisa video sendiri yang dibuat ataupun video orang lain ya, atau channel YouTube yang bagus untuk ditonton terkait sebuah materi ajar pada topik tertentu ya. Mungkin belajar terkait tentang bumi misalnya, pelajarannya nanti bisa sampaikan apa saja materi-materi bumi, ada apa saja yang menjadi sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, mungkin siswa nanti bisa mencari video sendiri ya di YouTube, nanti bisa dikomentari oleh gurunya apakah ini sesuai atau tidak. Nah, jadi siswa bisa mengekspor sendiri kemampuannya. Nah, dengan begitu akan terjadinya saling keterlibatan atau belajar komunitas. Nah, tentu ya. Jadi pokoknya ya ada banyak hal dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas gratis dan fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube. Nah, jadi YouTube ini sebenarnya gratis. Kalau awal dulu memang dibatasi ya untuk video sendiri hanya bisa mengirim itu 10 menit. Terus berubah dari tahun ke tahun dan sekarang kita sudah boleh ya mengirim itu bahkan lebih dari 3 jam. Karena kegiatan yang diselenggarakan oleh Analog Teacher of Learning ya itu rata-rata hampir 3 jam ya. Nah, sekarang udah bisa ya, sudah lebih gampang, lebih mudah kita menggunakan fitur-fitur yang free yang disediakan oleh YouTube. Nah, jadi guru dapat mulai dengan membuat sebuah channel khusus untuk komunitas belajar kelasnya. Nah, ini sangat disarankan ya, guru. Nanti sederhana aja untuk membuat YouTube, nanti gurunya dengan handphone juga bisa sekarang. Bikin email juga gampang sekarang, sangat mudah. Kalau dulu kan email harus menggunakan nomor telepon ya. Jadi satu nomor telepon itu satu email. Itu kalau dulu. Kalau sekarang udah bisa 5 akun email dengan satu nomor telepon. Sudah bisa, ada caranya. Yang ketiga, nah yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu buat siswa melakukan diskusi online melalui YouTube secara menarik. Nah, jadi sedikit sudah dipaparkan ya di atas tadi bahwa di YouTube kita dapat memanfaatkan fitur komentar video untuk diskusi kelas itu. Tentunya diskusinya secara online ya dan tak akan menghambat akan terhambat oleh masalah waktu. Jadi pembelajaran itu sebenarnya ada dua ya, ada yang sinkronus, ada juga yang asinkronus ya. Nah, untuk yang YouTube ini itu termasuk asinkronus ya, itu beda tempat, beda waktu. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja, 24 jam. Nah, mungkin nanti siswanya bisa diberi timing ya, waktunya nanti bisa dilihat videonya sampai berapa dan sebagainya. Karena nanti akan terekam sendiri ya untuk jam, tanggal, dan sebagainya. Di kolom komentar juga sudah terekam. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencatat-catat. Oh ini si Budi misalnya upload baru mengkomentar baru jam 12 misalnya. Si Tari mungkin jam 1. Nah nanti sudah otomatis ya. Jadi ketika komentar itu muncul maka dengan otomatis tanggal dan jamnya juga akan terekam. Nah jadi ketika guru atau siswa mengupload sebuah video di channel ya, di channel kelas yang telah dibuat, setiap anggota kelas dapat mengomentari dan memberi tanggapan. Nanti bisa diatur ya komentarnya ini untuk yang hanya pengikut ya atau subscriber ya, itu bisa diatur. Terus bisa memberi tanggapan, bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi diskusi tentu menjadi menarik ya, karena dapat dilakukan dari rumah masing-masing pada waktu senggang dan juga lupakan video streamingnya memiliki YouTube yang powerful. Nah, video streaming YouTube ini juga ada yang powerful ya, tapi untuk streaming menggunakan handphone itu ada beberapa syarat ya. Salah satunya itu subscribernya harus 1.000 ya. Itu salah satunya. Nanti kalau Bapak Ibu guru sekalian, kalau masalahnya subscriber, nanti bikin aja komunitas saling subscribe ya. Dulu saya juga mengawali channel YouTube begitu, ikut komunitas. Nanti sesama teman itu saling subscribe. Jadi kalau temannya ada 100, berarti sudah ada 100 subscribe. Kalau 200, ada 200 subscribe. Kalau 1000, itu sudah mencukupi. Jadi saling subscribe nanti untuk pengaturan YouTube sekarang ya, itu agar subscribe-nya tidak hilang. Itu harus ditonton dulu. Jadi tonton dulu baru subscribe. Kalau langsung subscribe mungkin subscribe-nya bisa hilang tiba-tiba. Itu banyak terjadi pada teman-teman kami sama dosen ya.
karena memang tidak mengikuti ketentuan dari YouTube. Kalau dulunya lagi itu kita bikin email sendiri, terus kita subscribe sendiri, itu bisa. Kalau sekarang sudah terdetek ya dengan kecanggihan teknologi, jadi agak sulit ya. Jadi kita bikin aja komunitas saling subscribe namanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu tips ya bagaimana mengembangkan YouTube teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Oke, nanti video yang sudah diupload ya itu kalau terkenal atau viral ya itu akan banyak yang melihat. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diundang ya mungkin di acara-acara talkshow ya. Nah itu kan sebuah jalur cepat untuk cepat terkenal ya kalau sudah masuk TV nasional. Nah makanya saran Bapak Ibu guru harus memiliki akun YouTube. Bagaimana disampaikan tadi, salah satunya untuk mengimbangi konten-konten yang tidak baik. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat, jadi yang keempat itu adalah upload konten video dan jadikan bahan pembelajaran untuk mobile learning. Kan membuka atau mengakses YouTube ini tidak hanya menggunakan laptop ya, di handphone udah bisa. Bahkan ada kartu yang menggratiskan YouTube. Jadi kalau kita buka YouTube dia gratis ada. Nah cari aja kartunya banyak. Jadi melalui YouTube ya guru dapat mengembangkan kreativitasnya. Nah, sekarang banyak teknik-teknik untuk membuat video ya. Itu salah satunya nih narasumber kita juga Pak Usman Pak Iya itu beliau latarnya warna merah. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti latarnya menggunakan aplikasi misalnya tambahan KineMaster dan sebagainya, itu bisa mengganti latar belakang. Atau kalau Bapak Ibu guru pernah melihat video ruang guru ya, nah itu menarik ya, bagus ya videonya, itu bagaimana mengajarnya. Nanti bisa melatih public speaking juga. Nah itu kan keren kan. Lanjutkan ya. Jadi ya konten video untuk channel khusus yang akan dimanfaatkan oleh kelasnya itu bisa ya kita buat. Terus siswa pada zaman sekarang sudah sangat mudah mengakses YouTube ya melalui perangkat mobile ya, smartphone yang mereka miliki ya, dan tergolong dengan mode tonton offline. Dan sekarang YouTube ada mode tonton offline ya. Biasanya di-download dulunya, nanti akan tersimpan dan bisa ditonton secara offline. Nah, jadi dapat menghemat kuota pemakaian internet siswa ya. Jadi siswa terbantu belajar melalui video yang dibuat guru tanpa batas waktu dan dapat mengulang memainkannya jika mereka membutuhkan. Nah ini keunggulan, salah satu keunggulan ya dari video YouTube itu. Nah yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima itu adalah presentasi efektif dan efisien di channel video YouTube Anda. Presentasi atau dokumentasi yang dilakukan guru untuk keperluan pembelajaran seringkali ya lebih efektif dan efisien jika menggunakan video, ya kan? Karena untuk siswa itu biasanya gaya mengajarnya beda-beda ya, unik ya, tentu saja siswa itu unik. Ada yang gaya belajarnya dominannya itu mendengarkan atau audio. Jadi biasanya kita harus telusuri dulu nih siswa di kelas kita gaya belajarnya bagaimana. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual. Nah, jadi ada 3 gaya belajar ya. Biasanya kalau saya pertama masuk ke kelas ya, pertemuan awal, itu saya harus ketahui dulu. Siswa ini dominannya di kelas ini mungkin ada 20-30 orang, dominan gaya belajarnya apa. Jadi kita lihat ada yang audio, visual, audiovisual, itu medianya ya. Gaya belajarnya nanti saya ulangi ya, gaya belajarnya audio, visual, sama kinestetik ya. Tadi yang medianya tadi yang saya sampaikan di atas. Jadi ada 3 ya. Ada yang gaya belajar visual. Nah visual ini biasanya dia akan lebih cepat tanggap, lebih cepat menyerap ilmu itu dengan cara melihat. Guru biasanya menyampaikan materi itu alangkah baiknya menggunakan media gambar, media grafik dan sebagainya, atau membuat peta konsep ya. Nah itu akan lebih cepat diserap oleh peserta didik ya kalau gaya belajarnya visual. Ada yang gaya audio ya. Nah gaya audio ini kita sudah tahu ya, audio itu ada pendengaran, jadi akan lebih cepat siswa itu terkadang menangkap pelajaran itu dengan cara mendengarkan.
mungkin matanya dipejamkan, terus siswa mendengar. Nah, itu akan lebih cepat biasanya kalau gaya belajarnya memang dominan audio. Tapi ada yang gaya belajar kinestetik. Yang kinestetik ini kan biasa kita di kelas ya, ada melihat siswa yang suka lari-lari. Nah, sebenarnya ini bukan siswanya nakal ya, tapi memang gaya belajarnya itu adalah gaya kinestetik. Dia bergerak gaya belajarnya. Biasanya untuk bergerak ini dia juga sambil berjalan dan sebagainya, dia akan lebih cepat menyerap ilmunya. Nah, ini gaya kinestetik ya. Jadi seorang guru tentu harus lebih memahami dulu keperluan dari siswanya ya. Nah, dengan situ kita bisa melihat media apa yang akan kita sampaikan. Oke, yang terakhir ya, yang keenam. Yang keenam itu mengembangkan kreativitas siswa dalam pembuatan video dengan tugas upload ke YouTube. Nah, jadi siswa membuat sendiri videonya, terus diuploadnya ke YouTube. Ya, tentu untuk urusan membuat atau mengembangkan video tak dibatasi untuk guru saja ya, siswa juga boleh. Nah, di YouTube itu nanti kita bisa menambahkan ini ya, akun ya. Jadi satu YouTube bisa beberapa orang nanti penggunaannya, atau emailnya kita bagikan. Jadi nanti siswa upload video menggunakan email satu. Mungkin emailnya tadi langsung kita tuliskan aja, email nama gurunya atau kelasnya atau nama pelajarannya. Jadi uploadnya ke sana nanti. Nanti teman-temannya bisa mengomentari. Nah, tentunya ya untuk urusan membuat mengalahkan video ini tadi tidak dibatasi guru saja ya, siswa juga bisa. Terus ketika sebuah channel untuk pembelajaran di kelas dibuat ya di YouTube, maka berikan akses kepada siswa untuk mengupload video. Nah, dia kan bisa untuk mengakses. Nah, ini bukan harus video yang sempurna ya. Yang video sederhana bisa. Nah, saran juga untuk membuat video itu utamakan audionya ya. Kalau untuk gambar itu mungkin bisa sederhana, tapi audio harus terdengar jelas ya. Karena biasanya kalau kita lihat gambarnya buram, tapi audionya jelas, itu apa yang disampaikan bisa kita tangkap. Tapi sebaliknya kalau kualitas videonya bagus, namun kualitas audionya buruk, itu mungkin akan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian materi. Jadi utamakan audio ya ketika membuat video itu. Terus guru bisa menugaskan siswa ya untuk membuat video melalui rekaman perangkat mobil aja atau smartphone ya, smartphone masing-masing siswa itu. Terus apa yang mau dijelaskan? Misalnya terkait pembelajaran IPA mengenai tumbuhan. Atau terjadinya hujan dan sebagainya. Nanti videokan aja siswanya, nanti bisa diupload. Nah, terus di bawahnya bisa kita komentari. Nah, ini salah satu belajar saintifik ya, ekspor. Nah, terus fenomena dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari manfaat YouTube ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, materinya udah habis, nanti kita sambung di sesi tanya jawab. Oke ya. Nah, ini ada kata-kata mungkin sering kita dengar ya. Ini juga saya sering menyampaikan ini kepada mahasiswa saya, bahwa orang hebat dapat menghasilkan karya yang bermutu. Tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Nah, jadi itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan langsung saja pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk ini kita persilahkan 2 atau 3 orang untuk ingin bertanya. Silahkan, itu kami informasikan juga link presensi telah dikirimkan melalui kolom Zoom ataupun kolom lab di chat pada live streaming YouTube. Jadi kepada yang ingin bertanya silahkan hand raise kepada di Zoom-nya, ataupun adapun yang kalau mau bertanya melewati kolom komentar bisa di
tuliskan, tetapi alangkah baiknya menuliskan namanya terlebih dahulu, instansinya, dan ditunjukkan kepada materi yang mana, kepada pemateri yang mana, dan lalu tuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan yang mau bertanya. Saya. Silahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Santi Nasir SPD, berasal dari SMK Negeri 3 Seram bagian Barat Maluku. Ini pertanyaan saya untuk Bapak narasumber yang kedua. Tadi di kurikulum fit itu, Bapak narasumber kedua ini instansi atau tempat kerja di SMK ya Pak ya, SMK Ternate. Jika memang demikian, saya mau bertanya, apakah Bapak juga mengenal kurikulum berbasis industri? Jika kalau pernah, Bapak bisa ceritakan sedikit, Kemudian pertanyaan yang kedua, anak-anak yang putus sekolah di masa pandemi, jika alasan karena virus atau pandemi sekarang ini, menurut hemat saya kurang tepat. Karena dengan adanya virus sekarang ini, malah berbagai bantuan dari pemerintah itu sangat membanjir, seperti BLT, PKH, prakerja, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah ada alasan yang lain yang menyebabkan sehingga generasi penerus bangsa ini putus sekolah? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Santi Nasir. Pertanyaan ini mungkin diajukan kepada Bapak Usman Rufai. Bisa Bapak langsung saja untuk dijawab sebelum kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Santi dari SMK ya. Baik, yang pertama terkait dengan putus sekolah tadi, itu bukan kata saya Ibu. Ya, jadi kita ngambil dari data yang tadi saya sudah paparkan bahwa itu adalah hasil survei ya. Jadi bukan saya yang punya data surveinya ya. Jadi kita menyampaikan bahwa itu survei tanggal 24 Desember tahun 2020 kemarin itu. Jadi ada kurang lebih 1% yang siswa yang dinyatakan putus sekolah akibat pandemi. Jadi bukan saya yang mengatakan demikian. Adapun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah salah satu wujud kehadiran negara dalam rangka bagaimana mendorong agar anak-anak yang tidak sekolah itu bisa mendapat akses layanan pendidikan walaupun dia berada di rumah. Ya, itu jawaban. Yang kedua terkait dengan kurikulum industri. Untuk SMK yang ada di Maluku Utara, terutama SMK Negeri 1, kita baru saja melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja dan dunia industri. Ya, salah satu adalah bagaimana kita membuat roadmap peta jalan industri yang ada di SMK, sehingga kehadiran industri tadi dengan kehadiran industri yang ada di lingkungan SMK dan yang ada di Maluku Utara ini bisa match antara apa yang kita jalankan di sekolah dan apa yang ada di industri bisa terjalin dengan baik. Saya kira untuk sementara seperti itu, Bu. Bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Usman Rufai. Jadi ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau bisa satu lagi. Bisa ya Pak ya? Bapak moderator, bisa bertanya? Boleh Bu, silahkan Bu.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Bapak narasumber yang ketiga. Oke. Ini dalam penggunaan media sosial, untuk saat ini menurut penilaian saya tidak seperti di zaman dulu ya, di zaman kita jadi anak sekolahan itu, di mana di saat itu yang beredar buku-buku. Buku-buku ini kan sebelum ditulis itu kan sudah benar-benar di apa, artinya sudah fakta begitu, kemudian ditulis. Tetapi dengan zaman sekarang ini, zaman media sosial ini, kan banyak berita-berita melalui media sosial ini yang kita tidak tahu apakah ini fakta, opini, hoax. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai komunikan atau penerima informasi ini bisa yakin bahwa informasi ini bukan hoax, ini adalah fakta. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Syarifuddin SPD, MPD untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Santi Nasir, SPD. Oke, terima kasih. Bu Santi Nasir. Ya, Ibu Santi Nasir Mabu. Bu Santi Nasir, SPD dari Maluku, SMP 3 ya Bu. Tadi Ibu pertanyaannya zaman dulu waktu sekolah masih buku ya Bu, buku ya, media sosial masih belum ada, bahkan belum ada ya ketika zaman Ibu ya mungkin. Karena kita lihat tadi berdasarkan video yang kita tampilkan di Indonesia pun ya itu baru sekitar tahun 2015 ya itu pengguna media sosial mulai meningkat dan internet mulai menyebar ya, mulai banyak digunakan oleh masyarakat kita. Terus pertanyaannya bagaimanakah membedakan fakta, opini sama hoax ya? Tentu saja kalau kita sendiri ya untuk yang beragama Muslim ya itu ada namanya tabayun. Tentu ya tabayun ini apa? Tabayun ini cross check ya kalau kita tanya langsung ke sumber asal. Jadi begini, ketika ada berita, berita disampaikan melalui media, tentu saja jangan langsung diterima bulat-bulat ya, jangan. Kita cek dulu. Biasanya pertanyaan itu adalah ini berita apa, kejadiannya di mana, saksinya siapa. Nah itu dulu. Kalau kita udah mengetahui, apalagi dari sumber langsung, bahkan mungkin kita melihat sendiri. Nah itu baru, itu adalah fakta. Terus opini. Nah opini ini biasanya adalah berita atau statement yang dituliskan atau lewat video ya, bisa lewat video, lalu kita komentari. Nah ini bisa opini. Ya. Terus yang tadi bagaimana membedakan hoax dan tidak hoax. Nah untuk hoax sendiri ya, itu adalah berita bohong ya. Ini bisa efeknya bisa sangat buruk ya. Kita pernah terjadi berita hoax ya. Tapi ini ada kaitannya terkait pemilu ya, itu paling banyak biasanya terkait pemilu ya, hoax. Sama ketika untuk mengetahui hoax apa tidak, bagaimana kita mencari fakta tadi Bu. Jadi kita harus telusuri dulu. Makanya kalau ada dapat berita, itu jangan langsung disebarkan dulu. Apalagi untuk sekarang tracker ya, kita untuk media sosial itu akan lebih mudah ya. Oke, ada yang membagikan share screen-nya. Ya, saya lanjutkan. Untuk sekarang ya di media sosial itu trackernya lebih gampang kita untuk melihat berita ini dari mana dan bagaimana. Nanti ada namanya pembelajaran salah satunya itu di bagian informatika ada data science itu Bu. Nanti itu mungkin lebih mendalam lagi ya nanti untuk bagi yang mengetahui bahasa coding-coding dan sebagainya lah. Jadi itu Bu, saya rasa jadi untuk mengetahui fakta dan hoax tadi kita telusuri sumber langsung Bu. Ya, karena sekarang memang membaur. Dan yang saya sampaikan tadi alangkah baiknya untuk pembelajaran ya apa Ibu sendiri ya. Ibu Santi sudah punya akun YouTube Bu? Halo Ibu Santi. Suaranya? Iya Pak, di Maluku sini khusus daerah saya mungkin karena zona hijau sehingga kita itu belajarnya tatap muka terbatas. Jadi untuk masalah teknologi seperti ini Pak, kita itu masih mengenal gitu. Oh ya, sebenarnya untuk
upload video sangat sederhana. Sama persis seperti kita mau upload status di WA atau status di Facebook, sama sebenarnya Bu. Nah, dia sangat gampang sekarang. Tinggal kita guru-guru membuat kontennya terkait tentang pendidikan. Nah, bahkan kita lihat ya di TikTok itu kalau kita lihat kontennya, bahkan saya nggak install TikTok ya, karena ketika menarik TikTok itu ada unsur-unsur negatif ya, bahwa yang kontennya kurang baik. Tapi harusnya kita juga memiliki aplikasi YouTube ya, punya akun juga ya. Untuk apa? Karena kan kita pendidik. Jadi kalau kita isi konten-kontennya dengan kebaikan, nah siapa tahu kan nanti kalau yang lihatnya langsung lihat ke video yang baik, mungkin dia agak tergugah hatinya untuk berbuat baik dan sebagainya. Mungkin itu ya Bu, sedikit dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari lain silakan. Ya, saya kembalikan ke moderator Muhammad Yunus, silakan. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin. Jadi ada yang mau lagi bertanya atau yang bisa menambahkan dari pernyataan beliau tadi? Silakan. Pas, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Oke, masih ada yang mau bertanya? Silahkan, yang mau di kolom komentar. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, jadi langsung saja. Dikarenakan juga waktu kita tersisa sedikit, jadi langsung saja kepada ini. Kepada terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa tadi. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Santi Nasir yang sangat luar biasa juga. Sebelum ditutup, silakan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Bapak Komaidi. Kepada Bapak Komaidi, MPD, silakan Pak untuk closing statement sedikit. Baik, Bapak Ibu di mana saja Anda berada, di analog teacher ini kami berusaha dan mencoba bahwa kita bukan sekedar sebagai guru digugu dan ditiru, tapi minimal kita adalah sebagai glugu turu. Glugu turu harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap putra-putri kita, memberikan konten-konten yang tentunya adalah ajakan untuk selalu giat belajar, dan tentunya adalah ingat bahwa utlubul ilma walau bi'asin. Jadi kita harus mencari ilmu setinggi-tingginya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal di Cina kita sudah tahu bagaimana. Nah, untuk itu kita lihat bersama bahwa Cina memang memiliki durasi internet yang paling tinggi pemakaiannya. Nah, sehingga mari kita mencoba menggali tentunya yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kepada Bapak Usman Rufai, MPD, silakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih kepada Pak narasumber dan teman-teman narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini, dan kepada seluruh teman-teman yang hadir dalam acara live streaming hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi rahmat bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang kita laksanakan hari ini adalah bagian daripada bagaimana kita melakukan sebuah transformasi digital, bahwa di mana saja dan kapan saja kita bisa melakukan pembelajaran walaupun tidak dengan tatap muka. Ini adalah bagian yang harus kita maknai, bahwa era teknologi bagian adalah era yang di mana kita sudah saatnya kita melakukan perubahan dari cara berpikir dan cara bersikap kita, sehingga walaupun dengan era digital ini kita tidak termakan isu-isu yang baik itu yang merusak generasi bangsa kita. Saya kira hal-hal ini yang menjadi pemikiran kita, sehingga ke depan
anak-anak kita harus arahkan kepada pendidikan yang baik, pendidikan yang bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi dan unggul dalam karakter. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemateri yang terakhir, kepada Bapak Syarifuddin SPD MPD, untuk closing statement-nya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Pak Muhammad Yunus, juga narasumber sebelumnya Pak Syamsul Huda Maidi sama Pak Usman Rupai. Sedikit saya melihat bahwa kita sekarang sudah berada di era society ya, sebenarnya era 5.0. Di mana era ini kita sudah melewati yang namanya era 4.0 ya, 4.0, era teknologi. Nah, di era ini apakah guru bisa digantikan dengan era teknologi? Tentu saja guru tidak akan bisa digantikan ya dengan cara 3 hal ya. Yang pertama itu guru mengajarkan cara berpikir. Yang kedua, mengajar dengan hati. Yang ketiga, mengajar karakter. Nah, apabila guru melakukan 3 hal ini, maka guru tidak akan pernah tergantikan. Mungkin sedikit dari saya, salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, yang mana materi hari ini sangatlah luar biasa. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan di sini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Yang mana terima kasih kepada narasumber lagi, terima kasih kepada narasumber yang mana dan semua peserta yang telah mengikuti roadshow hari ini. Saya selaku moderator juga mewakili seluruh panitia roadshow dengan tema pengalaman guru mengajar di era teknologi, hambatan, tantangan, dan harapan yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Kalau ada salah kata dan pelayanan dari kami yang masih kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami panitia dan saya Muhammad Yunus selaku moderator. Sampai jumpa, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Yunus yang telah memandu acara kita pada hari ini, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk kita saling berbagi pada pertemuan ketiga acara roadshow kita. Mungkin sebelum kita tutup, boleh kepada Bapak Ibu semua aktifkan kameranya, kita foto bareng dulu. Ya. Baik, masih ada yang belum buka kamera ini, silahkan dibuka dulu. Ya. Ya, baik, akan saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Syamsul Huda Kumaidi MPD. Terima kasih banyak, Pak. Sangat luar biasa tadi materinya, Pak. Kepada Bapak Usman Rupai SPD MPD,
Makasih banyak Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya Pak ya. Dan juga Bapak Syarifuddin SPD MPD. Ya. Bapak Ibu semua, kalau sebelum meninggalkan yang belum isi presensi, saya ingatkan kembali di kolom chat sudah ada, admin kirimkan itu link presensinya. Yang di YouTube juga di kolom chat YouTube-nya sudah kami bagikan. Silahkan diisi terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang Zoom kita ini. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau melanjutkan aktivitasnya, silahkan. Kami dari tim panitia izin untuk pamit. Hai Bapak Ibu, datang di bulan Oktober. Pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi dibuka lagi nih. Kali ini pelatihannya nggak kalah keren dan menarik loh. Dan memanfaatkan guru hebat semua akan dapat membuat 4 pelatihannya. Pelatihan pertama, membuat animasi 2D yang lucu dan menyenangkan untuk pembelajaran dengan Voki for Education. Dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Oktober 2021. Dari jam 14 sampai jam 20 WITA. Pelatihan kedua, mengelola dan mengubah evaluasi menjadi seru dan menyenangkan
dengan Kahot angkatan keempat, dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Oktober 2021 pada jam yang sama. Pelatihan yang ketiga, membuat website berbasis WordPress sebagai media pembelajaran, dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 24 Oktober 2021. Yang keempat, membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, interaktif dengan lab workshop. Angkatan kedua, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober 2021 pada jam yang sama, melalui media grup WhatsApp. Jangan sampai ketinggalan ya.